Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Natalia Valentin Simangunsong dengan NIM 072011233032 dari kelas Etnografi Bangsa-Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etnografi dari suku bangsa Berber yang berada di Afrika Utara. Nah, apa itu etnografi? Berdasarkan Salim 2001, etnografi merupakan gambaran sebuah kebudayaan, yaitu gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperolehnya selama melakukan penelitian di lapangan dan dengan fokus permasalahan tertentu. Etnografi secara lebih sederhana dapat didefinisikan sebagai potret dari suatu bangsa. Informasi dalam tulisan atau penelitian etnografi biasanya berisikan tentang sebuah bangsa atau suku bangsa yang dibahas dengan sangat mendetail. Misalnya dengan bagaimana mereka bertahan hidup, bentuk wajah, bahasa yang digunakan, di mana saja mereka tersebar, dan sebagainya. Etnografi pada awalnya merupakan sebuah penelitian mengenai kebudayaan lain, tetapi etnografi saat ini telah menjadi alat yang fundamental untuk memahami masyarakat kita sendiri dan juga masyarakat multikultural seluruh dunia. Afrika. Afrika merupakan benua ketiga terbesar setelah Asia dan juga Amerika. Afrika sendiri terbagi ke dalam 5 bagian utama, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan, dengan luas yang berkisar sekitar 30 juta kilometer persegi, termasuk pulau-pulau yang berada di sekitarnya, telah menyumbang kurang lebih 20% total daratan dunia. Benua Afrika sendiri dikelilingi oleh Laut Mediterania di bagian utara, terusan Suez dan Laut Merah di bagian timur laut, Samudra Hindia di bagian tenggara, dan juga Samudra Atlantik di bagian barat. Afrika Utara kemudian terbagi lagi ke dalam 7 negara, yaitu Aljazair, Maroko, Algeria, Libya, Mesir, Sudan, dan Mauritania. Berbeda dengan kawasan Afrika lainnya, Afrika Utara memiliki penduduk yang umumnya tergolong sebagai orang Hamid, yaitu mereka keturunan kulit putih yang biasanya disebut sebagai ras Kaukasoid, yang terdiri dari orang Semit atau Arab, orang Berber, maupun campuran keduanya. Nah, selanjutnya, salah satu suku yang paling menonjol di Afrika Utara adalah suku Berber, yang mana 1/4 dari total populasi Algeria adalah orang Berber atau Amazigh, dan 3/5 dari populasi Maroko juga merupakan orang Berber. Populasi di Afrika Utara didominasi di bagian barat, yakni oleh Algeria dan juga Maroko, sehingga secara otomatis suku Berber cukup banyak mendominasi wilayah Afrika Utara. Tarifit, Tamazight, dan Talsehil di Maroko merupakan kelompok bahasa utama yang digunakan oleh orang-orang di Afrika Utara. Bahasa yang digunakan oleh orang Berber kemudian diklasifikasikan ke dalam bahasa Afro-Asiatik yang mencakup bahasa Semit, Mesir kuno dan keturunannya Koptik modern, bahasa Kusitik, dan lain-lain. Hal unik lainnya dari kelompok Berbers adalah bahwa bangsa mereka bukan terdiri dari satu etnis tunggal saja. Akan tetapi, antropologis mengelompokkan ras-ras orang Berbers dalam beberapa tipe. Yang pertama, pendek, dolisocefalik, berambut pirang, bermata biru, dan dirasa berhubungan dengan orang Mediterania. Yang kedua, pendek, brachycephalic, berambut coklat seperti tipe orang Kurdi. Yang ketiga, tinggi, dolisocefalik, berambut pirang, bermata biru, mirip dengan ciri bangsa Nordik Eropa. Dan yang terakhir, tipe hybrid dari tipe kedua dan ketiga, yang terkadang juga menunjukkan proporsi menonjol dari kelompok Negroid. Bangsa Berber merupakan bangsa yang besar, di mana dari sekitar 2000 sebelum Masehi, bahasa Berber atau Amazigh telah menyebar ke barat dari lembah Nil melintasi Sahara Utara ke Maghrib. Setelah milenium pertama, penutur mereka adalah penduduk asli wilayah luas yang ditemui oleh orang Yunani, Kartago, dan Romawi. Serangkaian suku Berber seperti Mauri, Masili, Musulami, Tuli, dan Garamante juga merupakan memunculkan kerajaan Berber di bawah pengaruh Kartago dan juga Romawi. Pedagang Berber bersama dengan kaum nomaden Sahara, keduanya merupakan pelopor awal dari perdagangan emas dan juga budak Trans-Sahara yang menggabungkan tanah Sudan ke dalam dunia Islam. Perkembangan suku Berber ini menjadi sangat pesat hingga akhirnya mengalami kemunduran pasca Arabisasi.
Arabisasi ini membawa kemunduran bagi bahasa yang digunakan suku Berber, yakni Amazigh. Tidak hanya bahasa Arab, tetapi tempat tinggal suku Berber mau tidak mau harus berpindah ke bagian pegunungan, karena pengembara Arab masuk dari timur dan menguasai dataran yang ditinggali oleh orang-orang Berber. Ekonomi sebagian besar didominasi dengan pertanian subsisten dan juga pengembalaan yang dipraktikkan oleh petani, transhumans, dan nomaden. Ditambah lagi dengan kegiatan menenun, tembikar, pengerjaan logam, dan kerajinan kulit, dan beberapa perdagangan lokal dan jarak jauh. Tempat tinggal kaum Berber ini sendiri cukup bervariasi, yaitu dari gua hingga rumah beratap miring, dan juga kastil yang beratap datar, dan bahkan juga tenda. Apapun tempat tinggalnya, konstruksinya dirancang untuk menciptakan interior yang diatur oleh para wanita dalam keluarga. Suku Berber sendiri menganut sistem patrilineal di mana keturunannya mengikuti garis laki-laki. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat video. Yang pertama ada Brad Mikhail, Berber People, Markais PW, Peoples and Cultures of North Africa, Salim Agus 2001, Teori dari Paradigma Penelitian Sosial, dan yang terakhir L. Aisati Abdurrahman 2005, A Socio-Historical Perspective on the Amazigh Berber Cultural Movement in North Africa. Ya, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai etnografi dari suku Berber yang berada di Afrika Utara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Terima kasih.